Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang, welcome back to Bilik Belajar, tempat terupdate info CPNS, P3K, dan teman diskusi buat kamu. Yuk masuk biliknya sekarang, karena diskusi kita akan segera dimulai. Sobat Pejuang pasti udah familiar banget nih kayak gimana tahapan seleksi untuk penerimaan CPNS. Dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakter pribadi. Dan yang terakhir adalah seleksi kompetensi bidang yang subtesnya disesuaikan dengan masing-masing formasi. Nah, tetapi untuk P3K, jenis tesnya ini agak berbeda dengan jenis tes yang ada ketika melakukan penerimaan CPNS. Nah, kalau P3K, seleksinya itu hanya 2 tahapan aja. Yang pertama, seleksi administrasi, dan yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang kayak gimana sih jenis tes yang ada di P3K. So, don't go anywhere and keep on watching. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Sebenarnya untuk seleksi administrasi, baik itu di P3K maupun di CPNS, itu nggak jauh beda. Karena seleksi administrasi ini dilakukan untuk mencocokkan berkas yang dimiliki oleh pelamar dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pengisian formasi tersebut. Jadi nanti pelamar akan dilihat apakah telah sesuai berdasarkan usianya, kemudian pendidikannya, dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan untuk mengisi formasi tersebut. Selain itu juga, nanti akan dicek apakah berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang dilampirkan atau diupload oleh pelamar melalui portal SSCISN ini sudah lengkap atau tidak. Karena ini adalah syarat dasar dalam pendaftaran CPNS maupun P3K. Nah, jadi dipastikan ketika Sobat Pejuang nanti melamar atau mengupload semua dokumen di portal SSCISN, Sobat Pejuang harus memastikan bahwa semua dokumen tersebut adalah benar dan dokumen tersebut adalah lengkap. Karena jika teman-teman nanti kekurangan dokumen ketika mengupload di SSCISN, maka ini bisa menyebabkan Sobat Pejuang nantinya tidak lolos pada tahap administrasi. Untuk pelamar yang dinyatakan lolos administrasi, maka akan berkesempatan untuk lanjut ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi. Sedangkan untuk pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, akan diberikan waktu untuk melakukan penyanggahan terkait dengan pengumuman atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh instansi. Nah, pada masa sanggah ini, pelamar akan diberikan kesempatan untuk melakukan penyanggahan, pembuktian, atau memberikan alasan terkait dengan ketidaklulusannya. Biasanya, di portal SSCISN masing-masing akan diberitahukan apa alasan dari pelamar tersebut dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau misalnya pelamar ini dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan dari dia sendiri, artinya mungkin kesalahan dari sistem atau kesalahan pada saat pemeriksaan dari berkas-berkas administrasi tersebut, maka pelamar bisa dirubah pengumumannya sehingga dari tidak lulus administrasi menjadi lulus seleksi administrasi. Tetapi panitia seleksi berhak untuk menerima penyanggahan tersebut, tetapi bisa juga untuk menolak penyanggahan tersebut jika memang dirasa bahwa pelamar memang telah melakukan kesalahan pada seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi ini terdiri dari 3 subtes. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua adalah kompetensi manajerial, dan ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Untuk kompetensi teknis, ini adalah tes yang dilakukan untuk melihat pengetahuan, wawasan, keterampilan, sikap, dan perilaku dari pelamar terkait dengan bidang teknis jabatannya. Jadi, untuk kompetensi teknis ini, sebetulnya kalau di CPNS, ini agak mirip dengan seleksi kompetensi bidang. Artinya, tesnya sudah menjurus ke bidangnya masing-masing, sehingga masing-masing pelamar ini akan berbeda soalnya tergantung dengan formasinya masing-masing. Selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Nah, kalau kompetensi manajerial ini sebetulnya tes yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengetahuan, wawasan, keterampilan, sikap, dan perilaku pelamar terkait kemampuannya untuk memimpin atau mengelola suatu organisasi tertentu. Jadi nanti akan dilihat dari berbagai aspek seperti integritas,
kerjasama, komunikasi, pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan manajerial. Nah, kalau kita lihat nih, berdasarkan dengan penerimaan CPNS, tes kemampuan manajerial ini agak mirip dengan tes karakter pribadi atau TKP. Selanjutnya adalah kompetensi sosial kultural. Nah, kalau kompetensi sosial kultural ini lebih melihat ke bagaimana kemampuan dan pengalaman pelamar dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, ras, budaya, wawasan kebangsaan, etika, moral, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan dilihat dari aspek-aspek seperti kepekaan terhadap budaya, kepekaan terhadap konflik, bagaimana untuk saling berempati, dan lain sebagainya. Dari masing-masing subtes tadi, itu akan memiliki nilai ambang batas atau passing grade masing-masing. Nah, pelamar harus bisa mencapai atau melewati dari nilai ambang batas atau passing grade tersebut. Untuk pelamar yang tidak mencapai nilai ambang batas, walaupun memiliki nilai kumulatif yang tinggi, tetap tidak bisa dinyatakan untuk lolos dari seleksi kompetensi. Sehingga menjadi fokusnya di sini adalah masing-masing pelamar harus lolos masing-masing dari subtes. Jadi selain nilai kumulatif yang tinggi, juga harus dapat melewati nilai passing grade atau nilai ambang batas dari masing-masing subtes. Kemudian ada tes yang dilakukan juga untuk melihat integritas atau moralitas dari pelamar sebagai bahan penetapan hasil seleksi, yaitu adalah tes wawancara. Nah, tetapi tes wawancara di P3K ini agak berbeda dengan tes wawancara pada saat penerimaan CPNS. Kalau wawancara pada saat penerimaan CPNS ini dilakukan by human atau berkomunikasi langsung, baik itu secara face to face maupun secara online. Nah, tetapi kalau tes wawancara yang dilakukan pada saat P3K ini menggunakan sistem komputer atau CAT atau Computer Assisted Test. Setelah seleksi kompetensi dan wawancara tadi, maka BKN akan mengolah hasil nilai tersebut. Bagi pelamar yang mencapai nilai ambang batas atau passing grade dan berperingkat terbaik, dialah yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi. Nah, bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos, maka akan diberikan waktu untuk melakukan penyanggahan terkait dengan hasil pengumuman tersebut. Sebetulnya untuk seleksi kompetensi dan wawancara ini nilainya transparan, artinya pelamar sudah mengetahui nilainya masing-masing dan mengetahui siapa yang memiliki nilai lebih tinggi satu sama lain. Nah, tetapi penyanggahan ini biasanya dilakukan apabila ada beberapa dengan nilai yang sama, ini akan dilihat berdasarkan prioritas. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Nah, jika nilai kompetensi teknisnya masih sama, maka akan dilihat nilai mana yang lebih tinggi pada manajerial dan sosial kulturalnya. Jika nilainya masih sama, maka akan dilihat dari nilai wawancaranya. Jika nilai wawancara masih sama, maka dilihat dari usianya, di mana usia yang lebih tinggi yang akan diprioritaskan untuk lolos seleksi kompetensi. Nah, penyanggahan ini biasanya terjadi jika beberapa peserta dengan nilai yang sama, tetapi pada saat perhitungan prioritas terdapat kesalahan. Nah, itu dia rangkaian seleksi P3K berdasarkan aturan di tahun 2021. Nah, jadi nih untuk sobat pejuang yang sudah berencana mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 sudah bisa persiapan mulai dari sekarang. Karena P3K ini berbeda dengan CPNS yang dimana seleksi kompetensi dasar dan bidangnya ini di waktu yang berbeda, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar kompetensi dasar dulu, kemudian kompetensi bidang. Kalau P3K, karena seleksi kompetensinya ini memuat kompetensi dasar dan bidang, sehingga kita harus mempersiapkan secara sekaligus. Jadi meskipun tesnya menjadi lebih kompak, tetapi kita juga harus memiliki persiapan lebih banyak lagi. Sekian untuk kali ini, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share video ini untuk membantu seluruh sobat pejuang untuk tetap update info CPNS dan P3K. Jangan lupa juga di subscribe channel Bilik Belajar dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya sobat pejuang nggak ketinggalan videonya. Bye-bye, semangat berjuang!